Ya, anak saya yang pertama perempuan, Udah nyala kedua ibu ini. laki. Tapi yang perempuan ini ya, dia menggantikan almarhum mamanya. Jadi saya dari dulu sebagai saya jadi pendeta hamba Tuhan, saya tuh nggak punya ATM. Bahkan orang bilang, Bu, Pak, bikin ATM. Saya nggak bilang, nggak mau. Saya selalu serahkan nama almarhum. Begitu dia pergi, saya serahkan nama anak saya perempuan. Waduh, dapat anak saya yang perempuan ini agak sensitif. Dia suka ngomong, Pak, ada kemarin yang kirim uang. Saya bilang, besok Papa minta. Berapa? Dia tanya, itu kan uang saya. Tapi dia bilang, Papa mau berapa pakai? Saya bilang, saya mau minta banyak. Dia bilang, buat apa? Tapi saya berpikir, oh iya, saya di rumah itu nggak pernah keluar. Tahu nggak? Penting amat. Dari dulu saya orang yang bukan nggak hobi pokoknya laki-laki ya, tidak semua laki-laki. Saya orang tidaknya agak diam, tidak banyak ngomong, tapi saya selalu mengatakan apa yang saya inginkan itu pasti. Ya namanya anak tentara begitulah. Tapi sayangnya saya nggak jadi TNI. Makanya saya pengen sekali waktu nanti saya punya sepupu dia bisa cerita. Jadi saya dulu tinggalnya di Pejabuan, belakang gereja Emmanuel, terus pindah di Kramat 7, ya. Dari situ saya nakal brutal, ya. Makanya kalau zamannya Pak Hugeng, tahu Pak Hugeng? Ya, bekas Kapolri ya. Dia bilang, pokoknya tos musamu, bok musamu, tos nikahmu, dunia Ambon. Mereka itu, dunia itu belakang, dunia Ambon. Pokoknya mereka ini gangster yang budiman. Gangster yang budiman. Saya berpikir, kita kan namanya orang jahat, tapi dibilangin gangster yang budiman itu bagaimana ya? Tapi memang benar, saya tuh nakal tapi nggak mau ganggu orang. Cuman saya nggak mau diganggu. Saya bukan tipenya John Kay, Hercules, apalagi Doni dan sebagainya, Anton Medan dan sebagainya. Saya orangnya nggak suka minta-minta. Makanya papi saya itu bilang begini, harus kamu mengerti, biar jelek apapun yang kamu miliki, itulah milik kamu. Apa yang baik punya orang, baiklah punya orang. Bagus punya orang, baguslah punya orang. Tapi biar jelek adalah milik kamu. Jadi saya berpikir, benar juga. Tapi saat hari ini, maaf, saya itu di gospel. Suruh pengusaha, teman-teman saya di pengusaha, Pak Iyo, tolong cari tempat, kontrak tempat. Jadi kita mendukung. Saya berpikir, makanya saya bilang, ini dibayar kan di sini. Bayar Pak. Tapi follow up-nya nggak ada. Itulah saya lagi bergumul. Bukan masalah uang, tapi masalah apa yang Tuhan perbuat buat kita. Antara kita sama kita. Dari dia, untuk dia, kemuliaan bagi nama dia. Amin.
saya terbeban. Ya, kalau namanya hamba Tuhan itu punya tanggung jawab. Iya, saya bukan gembala. Gembala harus merawat umatnya, merawat dombanya. Saya evangelis, tapi saya berpikir bagaimana ada kerjasama antara pemberita Injil sama gembala. Ini tanggung jawab, termasuk Bapak itu. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku, muridnya Yesus, pengikut Kristus. Makanya saya lihat bulan itu ada berapa gereja Protestan? Satu HKI, satu AKBP. Ya, ada Metodis. Jadi Palembang nanti di Palembang saya ada gereja Metodis sama ada berapa gereja. Karena apa? Saya selalu berbicara bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini bukan mengadakan porak-poranda, tapi keselamatan dan memberi hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah memiliki hidup kekal? Amin. Sekarang siapa bilang nanti? Allah bukan manusia. Allah itu menyatakan segala perkara. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Apa yang Allah firmankan, dia bukan manusia. Dia ngomong sekarang, besok berubah enggak? Iya dan amin. Saya banyak pengalaman yang Tuhan nyatakan. Kalau saya mau kaya, zamannya Mutaryadi, Lim Silio dan sebagainya. Tapi buat apa? Kalau doa Bapa kami kan bisa. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu bohong. Makanya kita mau belajar firman. Coba baca Ibrani pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Apa yang dibicarakan Paulus kepada orang-orang Ibrani? Karena orang Ibrani berpegang kepada hukum Taurat perjanjian lama. Coba kita baca. Saya baca. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku mengeluarkan tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Aku akan menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya, tadi lihat lagi. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata,
Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan kusam telah dilekat kemusnahan. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 16. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, kasih karunia, penuh kasih karunia datangnya dari Kristus. Kalau perjanjian yang pertama itu tidak cacat, tidak perlu datang yang kedua. Makanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ini sudah mendapat kasih karunia, penuh kasih karunia. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Paulus bilang apa? Mati suatu keuntungan, tapi Kristus tetap hidup. Kristusnya hidup dalam kehidupan kita. Mati apa? Secara pola pikir, kehendak, keinginan. Hidup dikuasai dengan roh. Hidup dipimpin dengan roh. Itu kan saudara dari 1982 sampai akhir hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan minum obat. Karena apa saya percaya? Kan tadi dibilangin, ya. Dan mereka tidak, ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Mengenal, bukan hanya tahu, tapi mengenal. Mengenal, tak kenal, tak disayang. Tapi kalau mengenal, pasti Sayang. sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku disayang. Oh, kita kan anak Allah, kita keturunan Allah, kita milik Allah, kita biji mata Allah, kita dipelihara sama Allah, Bapa kita. Saya nggak mikir, bukan saya nggak pikirin kebutuhan apa enggak. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Biar kita punya mata hati nurani kita tertuju kepada Kristus yang memimpin iman kita di dalam kesempurnaan. Itu ayat firman Tuhan. Saya ngomong ini firman Tuhan semua karena saya belajar. Karena saya tak keluar ke rumah kalau nggak penting-penting, mau ngapain? Kalau ada teman bilang, Pak Yo, kita pergi sharing firman. Oke. Karena apa? 1 Petrus 4 ayat 11. Kalau kau berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu berbicara firman Tuhan. Begitu firman Tuhan ditaburkan, tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Saya nggak tahu kemarin tuh ada yang kirim dari Australia, kadang-kadang apa? Ya nggak tahu. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak rencanakan, Allah nyatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia harus taat, takut akan Dia, menuruti firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turut perintah. Amin. Saya dulu kecil paling disayang sama papi saya, sama mami saya. Kita 7 tapi saya agak lebih lah. Saya nggak pernah minta, tapi mami saya itu salah. Ini anak nggak pernah minta. Tapi suatu saat dia bilang, nanti kamu ikut saya. Mana? Ikut aja. Dia lain ditinggal. Kamu mau minta apa?
sejahat-jahat bapakmu yang ada di bumi, kalau anaknya minta apa? Roti, mana mungkin dia kasih ular. Apalagi bapakmu di surga. Aduh, saya sangat terbeban buat umat Tuhan di tempat saudara-saudara saya kasih Tuhan. Ya, saya agak sedikit risih, bukan namanya saya berdoa terus ada tempat, satu tempat. Jadi kita punya komunitas, punya kantor sekretariat dan sebagainya. Jadi jemaat itu didatang, kalau ada masalah, ada problem, ada persoalan, datang konsultasi. Banyak pendeta, banyak pengajian. Jadi konsultasi. Apa masalah? Doa dalam nama Yesus. Saya yakin banyak pergumulan, banyak persoalan namanya kita hidup. Hidup sebab Yesusku hidup. Tapi kalau kita, saya suka jalan, tapi kalau jalan hanya untuk Pak Yo, kita ngopi-ngopi, ngapain ngopi? Ya, cerita lah pengalaman agak sedikit ini. Tapi kalau kita sharing Pak, saya itu kadang di kereta, di ini, di mana itu drink, Pak Yo di mana? Saya balas, saya ada di jalan. Oh, kapan sampai di rumah? Oh, paling di habis ini. Nanti saya hubungi lagi ya silakan. Tadi saya di rumah, dia telepon, udah di rumah dia, Pak, bisa sampai 4 jam aja. Bukan ngomong soal usaha, bukan ngomong soal bisnis, bukan cerita soal waduh Pak Yo ada ini. Banyak saya berusaha ada di balai pengusaha di Palembang, anak satu dari Indonesia. Bukan saya terserah sama bapak saya, waktu bapak saya bukan waktu saya. Jadi saya itu gak ada waktu lagi. Kadang saya makan itu bukan terlambat, kelewatan. Tapi hati, makanya firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat zaman hancur. Ada firman, ada karya Allah dalam hidup saya. Kalau enggak saya tuh, waduh, style lagu saya, joget. Coba bapak itu panggil sini, suruh dia lompat-lompat. Aneh lompat. Loh iya, kekuatan roh, be strong and the Lord. Kekuatan roh Allah itu nyata. Karena kita hidup dipimpin sama roh. Baca firman Tuhan. Jadi kereta baca. Dalam perjalanan itu bisa 3, 4, 5 pasang. Duduk sambil menunggu teman, sahabat, baca. Bisa sampai 6, 7 pasang. Ngomong apa? Lihat update. Wow. Cantiknya. Tapi kalau lihat firman Tuhan, kebenaran, wow, aku tetap diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Berkati
yes? Yes. Iya dong. Saya agak bingung. Bukan bingung karena saya kadang orang bilang, ini sebenarnya tadi kemarin saya bilang, Bu Pembala, mungkin saya nggak bisa hadir kalau saya terlambat. Kalau saya nggak terlambat, saya datang ke sini. Ada berapa pendeta dari Sumatera Utara mau ketemu sama saya. Padahal 10 pendeta itu belum pernah saya tahu nama-nama mereka. Jadi pendeta Oni Unitwi, dia bilang, Pak Pendeta Yohanes, nanti ke gereja kami Pak, ada berapa pendeta dari Sumatera Utara mau ketemu Bapak. Saya bilang, oh iya, karena mereka batuan kita. Saya bilang, Ibu Gembala, nanti ganti aja. Kita harus menyambut dan menghargai, menghormati saudara-saudara kita, para hamba Tuhan. Tahu-tahu dia bilang, oh belum sampai Pak, maaf, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Coba kita lihat Bilangan 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ayat 19. Bilangan 23. Ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat. Allah kita itu Allah yang hidup, yang berkuasa. Allah bukan manusia. Janjinya dia datang. Kadang-kadang kita yang suka mengeluh, aduh saya susah, jadilah menurut apa yang kau bicarakan. Kita tentu, saya juga dulu begitu, saya ngalami. Saya keluar, ya, saya lama kontrak supir. Oh, kontrak supir. Ya, ketemu saya. Makanya dia bilang, mendingan penjahat jadi pendeta daripada pendeta jadi. Saya dulu sudah berkurang karena saya lihat banyak gereja, banyak yayasan masuk ke penjara, pelayanan penjara. Mereka bawa itu. Makanya saya mundur karena zaman saya orang dari luar itu dia nggak bawa apa-apa, dia bawa firman, roti hidup, kebenaran. Oh, saya itu orangnya diem, tapi kalau orang bilang jahat, ya jahat, baik ya baik. Tapi dengan firman itu, waduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan didoain sama pendeta Pantekosta, bukan didoain dengan orang Protestan. Ada orang bule, orang Belanda, dia bule, tapi dia lama di Jawa, dia Romo. Korbannya nggak ngerti deh, korbannya nggak ngerti saya. Duduk paling di belakang ya. Tapi begitu dia nggak lama, dia bilang, mari bapak yang dikasih Tuhan, tunduk kepala dan berdoa. Dia buka itu, dia minta
Baskop dia cuci kaki, dia makan. Itu saya nangis. Saya nangis. Saya nangis. Saya nangis. Seperti apa yang Yesus menyatakan kepada murid-murid. Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Saya nangis menjadi-jadi. Orang itu bingung. Wah, Bung Joni itu bisa begitu. Tapi hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, ampuni saya. Begitu saya bebas, saya hampir jalanin 10 tahun. Karena Polda Metro Jaya saya bakar. Tahun 7 Polda Metro Jaya saya bakar. Saya bakar Polda Metro Jaya 300 atau 400 para tahanan dimerdekakan tanpa persidangan. Makanya saya nggak berani keluar karena sekarang 98 kan lagi diutak-utik kan, kasus 98. Saya bisa muncul aja di TikTok, di YouTube, di TV, ya. Tapi saya nggak mau. Gue dapat. Ada orang dari Metro TV Andinoya, teman-teman, udah, jangan. Saya nggak mau cari namanya saya udah ada. Karena saya belajar firman Tuhan. Alkitab ini firman Tuhan ini ada namanya. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Sekarang saya tuh berpikir bagaimana Tuhan untuk umat Tuhan itu bisa menjadi, waduh, kan di mana-mana itu kan banyak. Kemarin yang di Sukabumi, mana kita? Tapi saya bersyukur kepala daerah Jawa Barat is the best.